Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview jurnal dengan judul The Digital Soft Braking for Wind Turbine. Sebelum kami mempresentasikan tugas kami, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari Riovaldi Putra Aditama, Argatio Sadewa, Chandra Rendiwardana, dan Lisa Dwi Aprilianti. Pada pokok pembahasan kali ini, yang pertama, kita akan membahas sistem pengereman wind turbine, prinsip pengereman halus atau soft braking, fungsi kontrol pada sistem pengereman soft braking. Pada pembahasan kedua, kita akan mereview mengenai IGBT atau Insulated Gate Bipolar Transistor, yang terdiri dari pengertian IGBT, prinsip kerja IGBT, perbedaan antara IGBT MOSFET dan transistor PNP atau NPN, dan penerapan IGBT pada sistem konversi energi angin. Pertama, sistem kontrol digital pengereman halus soft braking pada wind turbine. A. Sistem pengereman pada wind turbine. Pada sistem pengereman ini, wind turbine bergantung dengan gaya pengereman konstan, yang mana ketika kecepatan angin meningkat, maka sistem pengereman hidrolik akan bekerja dengan mengurangi kecepatan pada rotor generator. Yang B. Prinsip pengereman halus atau soft braking. Untuk sistem pengereman ini dirancang untuk melindungi komponen wind turbine dari kerusakan, yang mana wind turbine bergantung dengan kecepatan angin. Apabila angin berlebih, maka proses pengereman akan berlangsung dengan sistem pengereman hidrolik dengan mengurangi kecepatan rotor. Proses transmisi torsi dapat diekstraksi dengan menganalisis sistem transmisi turbin angin. Dengan rumus TI sama dengan TG plus TS plus TR sama dengan TG plus mu Fn R plus TR, di mana TI sama dengan torsi masukan dari rotor, TG torsi dari gearbox, TS torsi pengereman, TR anti torsi generator, mu koefisien gesekan, Fn gaya pengereman, R jari-jari brake disc. Pada saat turbin angin direm, generator di-off-kan dengan saklar berbasis sistem kontrol fusi, di mana dengan demikian torsi anti generator dapat diabaikan. Dari persamaan 1 dan persamaan 5, diketahui bahwa koefisien gesekan mengalami sedikit perubahan pada proses pengereman, sedangkan gaya pengereman bisa dikendalikan oleh sistem kontrol lainnya. Yang C. Komponen sistem pengereman soft braking, yang terdiri dari oil filter, pump, filter fine filter, pressure check valve, relief valve, one way, reversing, throttle valve, hydraulic cylinder, high speed valve, akumulator, pressure sensor, dan stop valve. Yang D. Cara kerja pengereman halus soft braking pada wind turbine. Pada sistem pengereman lunak, dirancang seperti yang ditunjukkan pada gambar 3, di mana terdiri dari katup balik, katup saklar kecepatan tinggi, katup torque, katup periksa, akumulator, dan lain-lain. Gaya rem dapat disesuaikan dengan konversi energi serta keselamatan diperhitungkan di sistem. Pengoperasian katup harus dijelaskan dengan proses pengereman. Katup switching berkecepatan tinggi dan katup pembalik biasanya ditutup, dan silinder hidrolik bekerja dengan mengandalkan gaya pegas. Saat turbin angin beroperasi normal, pompa bekerja untuk menyuplai oli ke sistem. Katup pengalih kecepatan terbuka, dan oli bertekanan masuk ke silinder hidrolik. Ketika tekanan sistem mencapai tertinggi, akumulator,
pompa berhenti untuk memasok oli ke sistem. Yang E, kontrol fusi pada sistem soft braking wind turbine. Gaya pengereman ini berhubungan dengan kecepatan angin dan rotor kecepatan. Kecepatan angin terus berubah, demikian pula di sistemnya adalah non-linear tinggi. Biasanya sulit untuk mencapai rem lunak oleh pengontrol PID. Pembahasan kali ini mengenai pembahasan tentang IGBT atau Insulated Gate Bipolar Transistor, di mana untuk pengertian IGBT merupakan gabungan antara BJT dan MOSFET. IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor merupakan salah satu saklar semikonduktor yang dirancang agar memiliki kinerja switching kecepatan tinggi dan kendali gate voltage seperti MOSFET daya, serta kapasitas penanganan tegangan tinggi atau arus yang besar seperti transistor bipolar. Yang kedua, B. Prinsip kerja IGBT. Struktur dari IGBT hampir sama dengan struktur power MOSFET. Perbedaannya ada di substrat. Pada IGBT lapisan substrat P+ disebut lapisan injeksi karena menginjeksikan hole ke lapisan N-. Lapisan N- disebut dengan lapisan drive. Dan ini merupakan lapisan body region dan ini merupakan lapisan silikon dioksida. Ketika kolektor diberi sumber positif dan dihubungkan dengan emitter IGBT menjadi bias maju. Pada persimpangan antara lapisan N negatif dan daerah P di bias mundur, jika tidak ada tegangan antara gerbang dan emitor, jadi tidak akan ada aliran arus karena junction J2 memblokir semuanya. Ketika gate diberi tegangan positif dan dihubungkan dengan emitter, lapisan inversi N-channel terbentuk di bagian atas tepat di bawah terminal gate. Akan terjadi hubung singkat pada lapisan N- dan N+ emitter. Jadi elektron dari N+ emitter mulai mengalir ke daerah N-drive melalui N-drive channel. IGBT dibias maju dengan kolektor positif dan emitter negatif daerah P+ menginjeksikan hole ke N-region. Pada lapisan N akan dibanjari dengan elektron dari lapisan P dan hole dari lapisan P+. Itu menyebabkan densitas karies meningkatkan konduktivitas N-chance pada lapisan N- secara signifikan. Itu adalah prinsip dari kerja IGBT. Berikut perbedaan antara IGBT, MOSFET, dan BJT. Ini merupakan simbol dari IGBT, MOSFET, BJT, PNP atau NPN, di mana pada IGBT C merupakan kolektor, G merupakan gate, dan E merupakan emitter. Pada MOSFET, D merupakan drain, S merupakan source, dan G merupakan gate. Pada BJT, B merupakan basis, C merupakan kolektor, E merupakan emitter. Ini adalah perbedaan gambar dari IGBT, MOSFET, dan BJT. Tampak dari ketiganya memiliki 3 buah kaki yang sama tapi memiliki fungsi yang berbeda. Pada IGBT memiliki karakteristik pada kenaikan tegangan keluaran setiap interval duty cycle yang dihasilkan cenderung stabil, hanya saja tegangan outputnya lebih besar dari tegangan perhitungannya. IGBT baik digunakan untuk daya-daya yang besar. Sedangkan untuk daya-daya yang kecil, MOSFET memiliki pensaklaran yang lebih baik.
Jika dibandingkan dengan IGBT dan BJT, karena tegangan keluaran yang dihasilkan cenderung stabil dan selalu hampir sama dengan tegangan perhitungannya ketika duty cycle maupun tegangan in divariasikan. Pada BJT memiliki pensaklaran yang lebih buruk karena tegangan output yang dihasilkan oleh BJT cenderung tidak stabil dan tidak sering dengan kenaikan nilai duty cycle yang diberikan. Yang D, penerapan IGBT pada sistem konversi angin. IGBT atau Insulated Gate Bipolar Transistor, komponen elektronika yang banyak dipakai dalam elektronika daya. Aplikasinya sangat luas. Pada konversi energi angin dipakai untuk mengatur putaran generator DC atau generator AC, daya besar, dan dipakai sebagai inverter yang mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Berikut penerapan IGBT pada inverter sistem konversi angin, di mana inverter digunakan untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Berikut prinsip kerja IGBT pada rangkaian inverter satu fasa. Pada rangkaian inverter satu fasa menggunakan 4 buah IGBT, D1, D2, D3, dan D4, di mana disusun menjadi sistem jembatan yang dapat dilihat pada gambar. Pada siklus pertama, saklar IGBT 1 dan IGBT 2 ditekan, maka arus akan mengalir dari IGBT 1 menuju ke beban melalui junction A, kemudian menuju ke IGBT 2, kemudian kembali pada tegangan negatif sumber. Pada siklus ini akan menghasilkan tegangan positif. Sedangkan untuk siklus yang lain, apabila IGBT D3 dan IGBT D4 ditekan, maka tegangan arus akan mengalir menuju ke IGBT 3 menuju ke beban melalui junction B, kemudian menuju ke IGBT 4, kemudian menuju ke tegangan negatif sumber. Pada siklus ini akan menghasilkan tegangan negatif. Apabila kedua sistem tersebut terus berjalan secara bersamaan, akan menghasilkan tegangan AC, di mana tegangan input DC akan berubah menjadi tegangan AC. Itulah review singkat tentang IGBT. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.